Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walau dalam hanya sebuah video dan belajar online, namun tidak menyulitkan semangat kalian untuk tetap belajar. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi yang saat ini kalian tetap bisa menjaga kondisi kalian tetap sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar fikih tentang makanan halal dan makanan haram. Mungkin di antara kalian sudah bisa membedakan yang mana yang makanan halal dan haram. Namun bukan hanya sebatas jenisnya saja ya, tapi nanti kita akan belajar lebih detail mengapa makanan itu bisa menjadi haram untuk kita konsumsi. Sebagian besar makhluk hidup membutuhkan makan. Tanpa ia makan, ia pasti akan merasa tubuhnya menjadi lemas dan tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Dalam Islam, kita sudah diatur untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan menjauhi dari makanan-makanan yang haram. Mari kita simak videonya sampai selesai dan tetap bersemangat. Islam merupakan agama yang sempurna. Semua urusan manusia di dunia ini selalu diatur oleh Islam, bahkan sampai mengatur urusan makanan dan minuman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Dari ayat tersebut sangat jelas ya bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib atau baik. Makanan halal adalah dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sementara makanan thayyib atau baik adalah mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Perlu diketahui bahwa makanan dinyatakan halal apabila memenuhi 3 unsur berikut ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri. Kemudian halal dari segi cara mendapatkannya dan halal dari segi cara mengelolanya. Nah, makanan akan dikatakan halal jika memenuhi 3 syarat tersebut. Nah, agar kita tidak salah dalam mengkonsumsi makanan, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini jelas ya. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, yang artinya apabila yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157. Berikutnya adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Semua makanan yang dinyatakan haram sudah terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ada apa saja? Yaitu yang pertama ada bangkai, terus darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, lalu hewan yang mati karena tercekik, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih, dan yang disembelih untuk berhala, kayak untuk sesajen gitu. Nah, itulah makanan-makanan yang dinyatakan haram. Dan jenis lainnya adalah semua makanan yang mendatangkan mudarat.
Yang ketiga, makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Yang keempat adalah makanan yang dapat dengan cara yang batil. Bisa hasil cari curian, judi, merampok, menipu, dan lain-lain sebagainya. Ya, dari penjelasan di atas tadi, ada sedikit pertanyaan. Bolehkah kita mengkonsumsi makanan yang haram ketika kondisi tertentu? Ya, maksudnya gimana ya? Ya, contohnya misalnya kita lagi tersesat di hutan. Nah, di sini ada sebuah dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang mengatakan, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi misalkan di hutan itu tidak ada makan lain kecuali hanya pemburuan hewan babi misalkan yang bisa mempertahankan hidup dirinya bertahan hidup, maka itu diperbolehkan dengan 2 syarat. Itu karena terpaksa. Yang kedua, tidak melampaui batas, jadi secukupnya ya. Kemudian dengan kondisi lain yaitu dengan sakit membutuhkan obat. Nah, di sini ada tentang Homer. Dalam kitab Sahih di mana Rasulullah SAW ditanya mengenai Homer yang digunakan sebagai obat. Beliau pun bersabda, Homer hanyalah penyakit, ia bukanlah obat. Ibnu Mas'ud berkata, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian di suatu yang haram. Nah, jadi kalau dalam kondisi tertentu itu untuk obat, maka diperbolehkan. Nah, untuk lihat lebih jelasnya, kita kan sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika kita membeli suatu produk, hendaknya kita melihat adakah label MUI-nya. Kalau misalkan sudah tertera label MUI-nya, insya Allah makanan atau minuman itu sudah terjamin kehalalannya. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai dan semoga kalian bisa lebih paham ya dari penjelasan yang tadi. Dan kalian lebih memperhatikan lagi makanan-makanan yang kalian konsumsi agar makanan atau minuman yang kalian konsumsi dipastikan itu adalah halal. Untuk menjaga kesehatan kalian dan juga menjaga dari yang namanya ketidakbaikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri sampai di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.